Oke, kembali lagi dengan saya. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang kondisional dalam bahasa Inggris. Ingat, kondisional itu adalah sangat penting dalam pelajaran bahasa Inggris karena kondisional sering muncul dalam soal TOEFL. Oke, kali ini kita akan belajar tentang conditional type 2. Dalam bahasa Inggris, conditional itu ada 4 ya. Ada conditional type 0, 1, 2, and 3. Nah, kali ini saya akan mengajarkan tentang conditional type 2. Jadi, for later nantinya akan saya ajarkan tentang conditional type 1. And for the last content nanti akan kita simpulkan conditional 1, 2, 3, and 0. Oke, langsung aja conditional type 2. Sebelum kita masuk ke conditional, kita harus tahu tenses ya. Oke, dalam bahasa Inggris ada 16 tenses. Nah, di conditional type 2 ini hanya berbicara tentang simple past. Apa itu simple past? Berarti kejadian yang sudah berlalu atau kata kerjanya bentuk kedua. Nah, conditional itu adalah kalimat pengandaian. Kondisional, pengandaian. Dalam versi bahasa Inggris, a sentence that possible to happen but the chance is low. Nah, maksudnya di sini sebuah kalimat yang mungkin terjadi tetapi kesempatannya untuk terjadi sangat kecil. Nah, bagaimana sih penggunaan conditional sentence atau conditional type 2 ini dalam bahasa Inggris? Kenapa harus penting kali conditional ini? Nah, simak biar kita paham bagaimana penggunaan conditional type 2. Ingat, type 2 ini berbicara tentang simple past, yaitu simple past tense dan past future. Oke, langsung aja. Dalam conditional itu ada 2 kalimat. Berarti kalau 2 kalimat ada 2 subjek yang terlibat. Oke, perhatikan if clause dan main clause. Nah, apa itu if? Jika. Oke, berarti if clause adalah kalimat pengandaian. Apa itu main clause? Berasal dari kata main, utama. Berarti kalimat utama. Dalam versi bahasa Inggrisnya, the conditions to become result. Sedangkan main clause, the result from the if clause. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk langsung ke contoh, baru nanti kita masuk ke rumus. Oke, perhatikan contoh berikut. Jika duluan kata if clause, jika duluan kata if-nya, maka jangan lupa meletakkan koma setelah kata if clause-nya. Oke, perhatikan contoh berikut. If I met Cristiano Ronaldo, I would take picture with him. Oke, nah di sini dia if clause-nya kata kerja dari meet, jadi met. Karena tadi type 2 berbicara tentang simple past. Setelah kata koma baru masuk lagi subjek I would take picture with him. Oke, bagaimana jika kalimatnya dibalikkan? Duluan kalimat utama baru masuk kalimat pengandaian. Maka oleh karena itu tidak ada peletakan koma jika kalimat utama duluan muncul. She would go to Oxford if she studied hard. Dia akan pergi ke Oxford jika dia belajar keras. Nah, satu hal yang kalian ingat, would wajib diikuti kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau ada kata would, kata kerjanya harus bentuk pertama, bukan bentuk kedua. Oke, contohnya would go, bukan would when, itu salah. Would study, bukan would studied. Nah, di sini maksudnya kalau nanti di kalimat utamanya keluar kata would, maka kata kerjanya wajib kata kerja bentuk pertama. Oke, mari kita simak untuk rumus conditional type 2. Nah, tadi kita udah berbicara tentang contoh, berarti dari contoh kita sudah bisa mengambil rumusnya. Dalam conditional type 2 ada 2 rumus, yaitu rumus verbal yang bentuk kata kerja dan rumus nominal. Nah, perhatikan satu persatu. Dalam rumus verbal itu if plus subject plus verb to plus object, koma, karena duluan kata if ya, ingat ya, jika duluan kata if jangan lupa meletakkan koma, plus subject plus would plus verb 1. Biar lebih jelas, saya tetap buat contohnya berdasarkan rumus.
If she went to school, she would find a new friend. Nah, perhatikan ada kata she went. Went berasal dari kata go. Jadi bentuk kedua ya, karena if, simple past. Koma, she would. Nah, ingat jangan lupa meletakkan would karena simple past atau past future. She would find a new friend. Find. Oke, jangan found bentuk pertama karena ada kata would. Oke, bagaimana dengan rumus nominal? Nah, di nominal ini berbicara tentang yang namanya was, were, dan adjective. Tapi dalam kondisional was tidak berlaku. Oke, ingat ya, dalam kondisional was tidak berlaku. Semua subjek menggunakan kata were. I, you, he, she, it, we, they itu menggunakan were dalam kondisional saja. Nah, perhatikan if plus subject plus were plus adjective, koma, subjek lagi plus would plus be plus adjective. Nah, di sini kenapa would be? Karena dia diikuti oleh adjective. Oke, perhatikan contohnya. Di sini ada kata if she were smart, she would be rich. Nah, di sini ada were smart. Kenapa pakai were? Karena smart itu kata sifat. Oke, koma, she would be rich. Kenapa menggunakan be? Karena rich itu kata sifat. Nah, bagaimana jika tidak kata sifat dalam kalimat utama? Ini dia. If the weather weren't so bad, we would go. Jangan we would be, tapi we would go. Oke, karena go itu adalah kata kerja. We would go to the park. Oke, gampang kan? Sangat gampang ya. Jadi simple conditional type itu berbicara tentang simple past. If clause-nya adalah past tense, main clause atau kalimat utamanya adalah past future yang ada kata would. Oke. Nah, meyakinkan bahwa kalian sudah mengerti conditional type 2, bisa latihan di rumah, kerjakan soal berikut ini. Kalau kalian sudah bisa mengerjakan, silakan kirim ke nomor ini dan saya akan periksa apakah itu sudah benar. Selamat mencoba.